dalam kebimbangannya, dalam hilangnya akalnya, buntu akalnya Abraha pada saat itu, akhirnya Allah pun mengutus Tayron Ababil. Dipanggillah pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut adalah murid daripada penyihirnya itu, mantan murid daripada Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ilang angqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Zawaju Abdillahi bi Aminata wa hamluha. Oke, silahkan siapa mau baca? Mana Afra? Ya, silahkan Afra. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ilang qalal musannifu rahimahullahu ta'ala walamma dakhala 'alaiha, dan ketika Abdullah mendukhul 'alaiha ke atasnya, ya artinya menjima Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah. Terus hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatuna Aminah pun langsung hamil mengandungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam satu ibarat ya dikatakan bahwa kalau tidak salah di dalam kitab Al-Barzanji itu mengatakan walamma aradallahu ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah ingin memunculkan, sudah ingin menampakkan hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikat kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, jisma wa ruhan, secara fisik, secara raga dan secara roh. Naqalahu ila maqarrihi, Allah pun kemudian memindahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tempatnya. Maksudnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beralih daripada sulbianya Abdullah kepada rahimnya Sayyidatuna Aminah. Nah, itu terjadi pada malam Jumat, tepatnya pada bulan Rajab, di dalam kitab Madarijus Sa'ud. Ya, di malam itulah, ya inilah yang dimaksud di sini. Di malam itulah kemudian Abdullah bersama dengan istrinya, dalam artian berhubungan badan. Nah, pada saat itu juga langsung tinggal darah, dalam artian langsung hamil Sayyidatuna Aminah. Ya, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu kehamilannya itu, waktu tinggal darahnya itu Sayyidatuna Aminah, dikatakan sampai-sampai wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha. Dalam Barsanji dikatakan seperti itu, bumi itu tiba-tiba kemudian menjadi hijau, menjadi subur, yang sebelumnya itu ditimpa oleh kemarau yang berkepanjangan. Ya, setelah dia hamil, tiba-tiba berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bumi pada saat itu kemudian menjadi hijau. Wa aina'atis simaru, dan kemudian buah-buah pada saat itu tiba-tiba masak. Wa adna lil jani jana, dan sudah mendekati waktu kemudian untuk dipanen. Bahkan wa nudiyatis sama, malaikat pada saat itu pada kerajaan langit itu saling memberitakan akan kehamilan daripada Sayyidatuna Aminah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergembira. Bahkan dalam lebih jauh di dalam kitab Barsanji dikatakan itu sampai-sampai hewan-hewan miliknya orang-orang Quraisy pada saat itu berkata-kata semua seperti perkataan orang manusia biasa. Mereka semua itu berkata-kata, saling menyapa antara satu dengan yang lain, memberitakan kabar bahwa
Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu sedang berada pada kandungan Sayyidatuna Aminah. Nah, itu salah satu ibarat yang menggambarkan kelahiran atau dikandungnya Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh ibundanya Sayyidatuna Aminah. Oke, terus ya, walam yalbas abuhu, tidak lama berselang bapaknya, antupia, kemudian beliau pun meninggal. Ya, jadi tidak lama kasihan itu setelah dikandung Rasul sallallahu alaihi wasallam, rentang masanya tidak lama, itu sekitar 2 bulan di dalam kandungan. Jadi begitu tinggal darah 2 bulan ke depan, tiba-tiba orang tuanya Abdullah itu meninggal dunia. Atas perbedaan pendapat riwayat di kalangan para ulama, ada juga yang mengatakan bahwa beliau sudah lahir baru meninggal bapaknya. Ya, lahiri 2 bulan kelahiran usia dia, kemudian meninggal bapaknya. Itu perbedaan pendapat. Jadi banyak sekali pendapat tentang kematian Abdullah itu, apakah berada di dalam kandungan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah sudah terlahir. Itu perbedaan pendapat. Tapi kita mau mencoba mengambil apa yang ada di dalam kitab Madarijus Sa'ud saja, atau di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekhuna Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri mengatakan bahwa 2 bulan, ya, 2 bulan di dalam kandungan. Tapi di sini 2 bulan setelah dilahirkan. Kalau versi kitab Nurul Yakin. Jadi meninggal orang tuanya pada saat itu. Nah, meninggalnya itu kenapa? Jadi ada riwayat mengatakan bahwa beliau diutus oleh bapaknya Abdullah, siapa? Bagus, Abdul Muttalib. Bapaknya menyuruh dia agar supaya membeli kurma ke Madinah. Akhirnya beliau pun berangkat ke sana. Nah, sampai di Madinah tiba-tiba dia sakit dan meninggal di situ. Itu satu riwayat. Riwayat lain mengatakan Abdullah diutus oleh orang tuanya, yaitu Abdul Muttalib, untuk berangkat tijarah, berdagang ke negeri Syam. Nah, sesampainya di negeri Syam, pulangnya itu, tiba-tiba dia dilanda penyakit, ditimpa penyakit, ya, singgah di Madinah. Nah, disitulah kemudian beliau meninggal dunia. Nah, itu maksudnya di sini walam yalbas abuhu antuwfiya ba'dal hamli bi syahraini. Ya, setelah kehamilan 2 bulan. Jadi versi kitab ini kehamilannya 2 bulan. Kalau tidak salah di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum 2 bulan, tetapi setelah dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terus iya, wadupina, dan beliau dikuburkan bil Madinati, di Madinah, dikuburkan di Darun Nabighah, nama tempat tersebut. Nah, di situ dia dikuburkan. Inda akhwalihi, di sisi paman-pamannya dari pihak ibunya, ya, paman dari sisi ibu, Bani Adiyin ibni Najjar, ya, yang bangsa Bani Adi ibni Najjar, atau anak-anaknya Adi ibni Najjar. Jadi di situ dia. Jadi tidak ditahu pada saat itu oleh bapaknya Abdul Muttalib. Nanti sadar bapaknya ketika rombongan itu sudah pulang. Jadi beliau itu tidak bisa dibawa pulang ke Makkah. Kenapa? Karena sakit keras, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya rombongan yang berdagang tadi itu meneruskan perjalanannya pulang ke Makkah. Dibiarkan Abdullah di Madinah bersama di tempat keluarganya lah, di situ paman-pamannya, di situ dia. Nanti sampai di Makkah, kemudian Abdul Thalib mengatakan, di mana Abdullah, mana anak saya? Akhirnya rombongan tersebut memberitahukan kalau anakmu itu sedang sakit keras, sedang sementara berada di Madinah, dirawat oleh paman-pamannya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya kesanalah Abdul Muttalib. Sampainya di sana ternyata, ya, berita itu yang dia terima justru lain. Apa? Dia telah meninggal dunia. Itu riwayat panjangnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Wah, fa innahu, karena sesungguhnya dia kana dhahaba, dia berangkat bitijaratin, untuk berdagang, ila Syami, ke negeri Syam. Jadi versi kitab ini lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa dia pergi berdagang ke negeri Syam. Fa adrakathu maniyatuhu bil Madinati, kemudian, ya, ia pun menemukan kematiannya, ajalnya. Artinya dia dijangkau oleh maniyatuhu, ajalnya, maksudnya, ya, meninggal dunia, bil Madinati, di Madinah pada saat itu, wa huwa raji'un, dalam keadaan beliau sedang pulang dari perdagangan dari negeri Syam. Nah, jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim. Nah, itu kisah meninggal bapaknya. Oke.
Ya. Walamma tammat muddatu hamli Aminata. Nah, ketika sudah sempurna masa kehamilan Sayyidatuna Aminah, wadu'at waladaha, dia pun mengelahirkan anaknya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam persis pada bulan, jangan dulu persis pada bulan yang lain, di anak-anak kecil depan, lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan, ini dulu, kenapa tahu bulan Rabiul Awal? Kenapa? Kenapa bisa tahu? Kita memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan apa? Yang disebut dengan Maulid. Oke. Nih. Enggak tahu. Di kampungnya mau Maulid enggak orang? Jangan sampai di kampungnya mengatakan bid'ah itu Maulid. Enggak sih? Bulan berapa itu? Bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, tepatnya pada malam Senin. Itu satu pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Nah, wadu'at waladaha, Sayyidatuna Aminah pun kemudian melahirkan anaknya tepat pada 12 Rabiul Awal itu. Nah, wadu'at waladaha, beliau pun Sayyidatuna Aminah melahirkan anaknya. Fastabsyarul alamu bihadal mauludil karim. Kemudian bergembiralah semesta alam dengan dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, riwayat kemudian banyak sekali terkait dengan irhasadun nubuwah. Irhasadun nubuwah itu tanda-tanda kenabian. Ada mentung itu tanda-tanda bahwa nabi akhir zaman telah dilahirkan. Salah satunya yang sering biasa kita temukan dalam beberapa riwayat itu dukun-dukun peramal itu, dukun-dukun yang sakti itu yang bisa meramal melalui pandangan dia terhadap bintang dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia tidak mampu meramal pada saat itu, tidak bisa berkutik pada saat itu. Herangi, ada apa nih? Ternyata hari itu dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga api daripada yang disembah oleh orang-orang Majusi, itu juga sebelumnya tidak pernah padam. Semenjak dia dinyalakan tidak pernah padam. Sederas apapun hujan yang mengena, saking kobarannya itu besar dan kuat sekali, tidak pernah padam, tidak padam oleh air hujan. Tetapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tiba-tiba padam. Begitu juga salah satu gereja Bahira atau Buhaira. Megah sekali itu gereja, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tiba-tiba runtuh. Begitu juga kemegahan daripada raja-raja Kisra, orang-orang Parsi yang disebut dengan kastel-kastelnya itu tiba-tiba tumbang pada saat itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi bingung orang, ada apa ini? Ternyata hari tersebut adalah hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai bentuk juga bahwa kelak dia yang akan kemudian meruntuhkan kekaisaran daripada orang-orang Parsi. Begitu juga orang-orang Romawi, Bahira itu gerejanya Bahira dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan irhasadun nubuwah, tanda-tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastabsyarul alam pada saat itu tiba-tiba bergembira bihadal mauludil karim, akan ini yang dilahirkan yang mulia ini, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi bassa fi arjaihi, terus ya, alladzi bassa fi arjaihi, yang menyebar fi arjaihi pada semua penjuru alam ini, ruhul adabi, ruhiyahnya keadaban, adab, ruhiyahnya kebaikan. Jadi dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu pun kemudian merebak ke segala penjuru alam. Nah, itu salah satu keistimewaan daripada Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab itu, kebaikan-kebaikan itu, dan segala yang berkenaan dengan sesuatu yang bagus menurut syariat itu kemudian menyebar ke seluruh alam secara maknawi, kurang lebih seperti itu. Oke. Wa tammama, ya. Ya, wa tammama
makarimul akhlaki, dan sempurnalah akhlak-akhlak yang mulia dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang misi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kelahirannya atau terlahirnya ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, kurang lebih seperti itu. Innama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya buistu, aku dilantik li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi itu tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau misi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau tujuan Allah Subhanahu wa taala melantik nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus ya, wa qad haqqaqal marhum Mahmud Basha Al-Falaki, dan sungguh telah menentukan almarhum yang dimuliai, yang dimuliakan, yang dirahmati Mahmud Basha Al-Falaki, ahli falak, anna dalika, bahwasanya yang demikian itu artinya lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ditahqiq, ya ditentukan, dalam artian banyak perbedaan pendapat. Ini yang mengatakan begini hari ini bulan ini mengatakan begini hari ini. Nah, dari semua pendapat tersebut kemudian ditahqiq. Nah, artinya mau ditimbang mana yang paling benar. Nah, inilah dia. Nah, yang mentahqiq di sini adalah ulama besar yang bernama Mahmud Basha, yang bidang atau keahlian dia dari sisi ilmu falak. Ya, oke. Apa kata beliau? Anna dzalika, bahwasanya yang demikian itu, kana sobihata yaumil isnain, adalah dia pada subuh hari Senin. Kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tepat di subuh hari Senin, Tasi', ya 9 Rabiul Awal. Jadi bukan 12 Rabiul Awal. 9 versi kitab ini 9 Rabiul Awal. Memang ada perbedaan pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Bahkan ada yang mengatakan tidak terlahir pada Rabiul Awal tetapi pada bulan Rajab. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oke. Ya. Ya, al-muwafiqi, yang bertepatan liyaumil isrina, pada hari ke-20 min April, daripada bulan April, sanata, pada tahun khamsimi'atiu wahida wasama nuna, ya 500 bukan ada sab'ina, ya sab'ina, ya 571 minal miladi, daripada milad. Milad itu artinya kalender Masehi. Jadi bertepatan April 571 Masehi. Nah, itu bertepatan dia kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terus ya, wahwa, dan dia kelahiran tersebut yuwafiqus sanatal ula, bertepatan dengan tahun pertama min hadisatil fil, daripada tragedi gajah. Tepat pada tahun pertama tragedi gajah tersebut. Apa yang dimaksud tragedi gajah? Peristiwa gajah? Hah? Ya? Perang gajah. Pada saat terjadinya penyerangan untuk meruntuhkan Ka'bah. Itu sejarah yang termasuk besarlah dalam sejarah orang Islam, yaitu adanya upaya dari orang untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, siapa dia orangnya? Abraha, Raja Abraha. Jadi Raja Abraha tepat itu. Bahkan dalam riwayatnya itu sekitar 2 bulan, kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, terjadi penyerangan Ka'bah atau yang disebut dengan peristiwa gajah itu, hadisatul fil, oleh Raja Abraha, tetapi kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan mereka sebagai bentuk pemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi akan dilahirkan. Jadi bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun upaya yang akan merongrong tanah kelahirannya itu dicegat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan. Salah satunya hadisatul fil di sini. Jadi hadisatul fil itu peristiwa perang gajah lah, kurang lebih seperti itu. Dalam riwayatnya, ya, yang menyebabkan kenapa Raja Abraha itu menyerang Makkah pada saat itu, karena kemarahan dia
terkait dengan adanya orang-orang Makkah ya, yang mengotori mihrab Ka'bah yang dia bangun. Itu panjang ceritanya tuh kalau mau diceritakan itu. Yang jelasnya ya secara ringkas, Abraha ini cemburu sama siapa? Cemburu kepada orang-orang yang ada di Makkah. Terkait apa? Terkait orang-orang itu berangkat haji ke Ka'bah. Kan dia raja ini, raja besar dia di Yaman pada saat itu. Cemburu dia. Jadi dia berangan-angan agar supaya bagaimana caranya orang-orang itu tidak berhaji ke Makkah, tidak berhaji ke Ka'bah, tetapi berhaji ke tempat dia di Yaman. Akhirnya dia berinisiatif membangun satu tandingan Ka'bah, kurang lebih seperti itu. Dibangunlah Ka'bah di Son'a. Son'a itu sekarang ibu kota ya Yaman. Dibangunlah satu Ka'bah yang terbuat daripada emas dalam satu riwayat. Untuk mengalihkan perhatian orang agar tidak ada yang berangkat haji ke sana, semuanya haji ke sini. Tetapi setelah dibangun, ya ternyata orang yang berangkat haji tetap saja berangkat ke Ka'bah. Ada sih yang haji ke Ka'bah dia, tetapi itu pengikut dia sendiri. Nah, akhirnya kayak sia-sia saja dia membangun Ka'bah. Nah, cuma suatu ketika tiba-tiba ada orang yang dari Makkah datang ke Yaman. Tengah malam dia mengendap-endap masuk ke Ka'bah itu, kemudian dia lumuri mihrabnya itu, tempat sholatnya itu, bahasa kasarnya seperti itu, dengan kotoran hewan. Nah, berita pelumuran itu sampai kepada Abraha pada saat itu. Dan dia tanya, siapa itu yang melumuri kotoran ini Ka'bah saya ini? Ada orang yang melihat pada saat itu yang mengatakan bahwa yang melumurinya itu adalah orang yang berasal dari Makkah. Marah dia pada saat itu. Sudahnya dia cemburu sebelumnya, lebih-lebih lagi kemudian ada orang yang di tempat yang dia cemburu itu yang justru mencoba untuk menodai apa yang dia bina selama ini. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya dia marah besar pada saat itu. Dikumpulkanlah pasukannya berjumlah sekitar 60.000 pasukan. Besarnya itu, saking banyaknya itu 60.000 pasukan dikumpulkan oleh Abraha dengan niat untuk meruntuhkan Ka'bah itu. Nah, dipilihlah untuk pasukan itu kendaraannya masing-masing, dan salah satu kendaraan yang dia tumpangi yang mencolok oleh orang-orang Abraha itu adalah tunggangan yang berasal dari gajah. Tunggangannya adalah gajah. Itu yang agak sedikit mencolok, yang lain-lain ini. Kenapa dia memilih gajah? Karena memang dia ingin memperlihatkan kehebatan dia, ingin memperlihatkan kesombongan dia. Jadi biasanya orang kan berperang pakai kuda, onta dan lain sebagainya. Ini gajah ini, jadi kaget orang, luar biasa sekali. Nah, itu tujuan dia, untuk bersombong-sombongan saja sebenarnya. Nah, jumlah gajah itu tidak semuanya pasukannya itu berkendaraan gajah, enggak semuanya. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dikatakan bahwa ada yang mengatakan 9 saja gajahnya, ada yang mengatakan 13. Dan diantara yang 13 atau 9 itu ada satu gajah yang paling besar, dan itulah yang ditumpangi oleh Abraha. Nah, berangkatlah dia dengan pasukan arom-romnya itu, pasukan yang banyak itu, menuju kepada Ka'bah itu untuk dihancurkan. Sampai kepada tempat yang namanya Muqammis. Nah, di situ kemudian berhenti sejenak, dia atur pasukannya yang kemudian untuk meneruskan atau untuk menyerang Ka'bah tersebut. Berhenti sejenak, kemudian setelah semuanya sudah siap, akhirnya serang Ka'bah tersebut. Nah, dalam perjalanannya untuk masuk ke kota Makkah itu, untuk mendekati Ka'bah itu, sampai dia pada satu lembah yang disebut dengan lembah Muhassir. Lembah Muhassir ini antara Musdalifah dengan Mina. Antara Musdalifah dengan Mina ada satu lembah yang disebut dengan Wadi Muhassir di situ. Sesampainya di situ, dalam semangatnya ini menyerbu Ka'bah ini, tiba-tiba ya, gajah yang paling ada di depan itu, yang 9 itu atau yang 13 itu tiba-tiba terhenti, termasuk gajahnya Abraha, dan berlutut di situ, bertekuk lutut dia di lembah tersebut. Kaget Abraha, kenapa ini tiba-tiba berhenti, dan kayak orang sujud bertekuk lutut, bersimpuh di situ. Kaget dia pada saat itu. Dicoba untuk dipacu, tidak mau dia berdiri. Nah, tetapi kalau dia
palingkan kepada arah yang lain yang selain daripada arah Ka'bah, itu bahkan cepat sekali dia lari. Itu menandakan kalau takut gajah tersebut untuk menyerang Ka'bah. Dibalik lagi, diputar lagi menuju kepada Ka'bah, berlutut lagi. Tidak mau itu gajah meneruskan perjalanannya. Nah, dalam situasi yang seperti itulah, dalam kebimbangannya, dalam hilami akalnya, buntumi akalnya Abraha pada saat itu, akhirnya Allah pun mengutus Tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pada saat itulah diutus burung ababil untuk menghancurkan semua pasukan-pasukan Abraha yang sangat sombong ini. Dalam riwayatnya dikatakan setiap burung ababil itu membawa 3 batu, kakinya 2 dan paruhnya 1. Itulah yang kemudian dilontarkan. Dalam riwayat lain mengatakan bebatuan tersebut diambil daripada batu neraka yang dituangkan. Nah, itu yang maksudnya Tayran ababil tarmihim bihijaratin. Burung ababil tersebut kemudian melempari mereka dengan hijarah, dengan bebatuan, faja'alahum ka'asfim ma'kul, kemudian menjadikan semua pasukan Abraha itu seperti dedaunan yang dimakan ulat. Saking panasnya itu. Jadi pernah lihat daun yang dimakan ulat enggak? Yang bolong-bolong itu dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu pasukannya. Jadi begitu kena itu langsung tembus kayak bolong. Itu saking panasnya itu batu tersebut. Tetapi tidak semuanya terkena oleh batu tersebut, itu tidak semuanya. Jadi tujuan burung ababil itu melempar mereka dengan batu untuk mengkocar-kacirkan mereka saja. Ada yang terkena mati dan sebagian itu berlarian semua, tidak tentu arah nih. Kemudian ada yang mati di lembah, ada yang mati tidak sampai kepada rumahnya. Nah, Abraha bagaimana? Abraha dia termasuk orang yang tidak terkena oleh batu itu. Tidak terkena oleh batu yang dilontarkan oleh burung ababil. Tetapi dia lari pada saat itu. Kemudian di tengah perjalanannya pulang, Allah menimpakan azab kepada dia dengan mengirim satu penyakit kepada dia, yang dalam riwayat tersebut itu penyakitnya itu sampai bolong dadanya, tembus ke belakang. Meninggal dia di perjalanan pulangnya ke negeri Yaman. Nah, itulah kehancuran Abraha tersebut. Nah, ini dia yang dimaksud di sini hadisatul fil, cerita ringkas tentang penyerangan Ka'bah tersebut. Oke. Sekarang saya mau bertanya. Bisa? Bisa? Oke, bisa ya? Ya. Siapa yang pernah ke negeri Yaman? Ada? Ada di sini yang pernah ke Yaman? Belum ada, belum tahu ya? Tidak ada ya? Oke. Insyaallah. Oke, insyaallah saja. Ya. Jadi negeri Yaman bolehlah dikata sekarang sebagai negeri orang 1000 wali ya, kurang lebih seperti itu, yang boleh dikatakan bahwa paham-paham mereka itu masih murni dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbanding tempat-tempat yang lain atau negara yang lain yang selain daripada Yaman. Itu tak campur ya. Walaupun di Yaman ada juga sebenarnya Syiah dan lain sebagainya, tetapi Ahlus Sunnahnya di sana masih kental, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau nuntut ke luar negeri berbanding dengan negara lain, ya saya sarankan lebih bagus ke negeri Yaman. Ada Hadramaut, ada Universitas Al-Ahqaf, ada Ribat At-Tarim dan lain sebagainya. Teman-teman saya banyak di sana. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau kalian ada bayangan tentang negeri Yaman, pertanyaannya sekarang, apakah memang ada gajah di negeri Yaman? Ayo, ada enggak? Yaman daerah ya. Yaman daerah tandus. Yaman masih termasuk daerah-daerah ya Timur Tengah, kurang lebih seperti itu. Ada enggak gajah di situ? Sampai sekarang kalau kalian ke sana mau cari kemana, gajah itu tidak pernah kalian temukan. Kalaupun ada ya paling zoo di kebun binatang, kurang lebih seperti itu yang ada gajah-gajahnya di Yaman. Tetapi kalau gajah liar ada enggak? Tidak ada. Karena memang negara itu termasuk negara yang tandus, negara kering. Nah, kenapa Abraha memiliki gajah? Padahal gajah itu ya kayak di Thailand, ya bahkan negara Thailand kan disebut dengan negeri gajah putih karena memang banyak gajah. Ada artinya di negara-negara yang memang hutan belantaranya itu luas, barulah ada gajah.
Nah di Yaman, di mana kita mau dapat hutan? Gajah tidak akan mungkin bisa berkembang biak di sana. Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa ada gajah? Gajah itu sebenarnya diimpor dari negeri Afrika. Afrika, jelas dia Afrika itu memang daerah-daerah, ya daerah-daerah hutan Amazon di mana daerah Amerika Latin ya, kalau tidak salah. Kalau yang di Afrika itu hutan apa namanya itu? Bukan. Hah? Afrika. Kan kalau Amazon yang terkenal Amazon Amerika Latin, hutan belantaranya itu, kehidupan rimpanya itu luar biasa sekali. Afrika juga seperti itu, cuma ada istilahnya kalau Afrika, hutan apa lagi namanya? Saya juga lupa namanya. Sama juga dengan gurun pasir ya. Ada gurun Gobi, ya, ada gurun Sahara. Nah, itu kan beda-beda tempat itu. Nah, kalau dari daerah Afrika ya jelas dia ada gajah di situ. Jadi diimpor dari Afrika oleh Abraha itu. Karena kenapa dari Afrika? Karena Abraha itu bukan orang Yaman. Abraha itu adalah orang Afrika, bukan orang Yaman dia. Nah, kenapa dia bisa menjadi raja di Yaman? Panjang lagi ceritanya itu. Kalau kenapa dia bisa menjadi raja di Yaman? Dia bisa menjadi raja di Yaman karena kejahatan dia atau pengkhianatan dia terhadap temannya sendiri. Memang orang jahat ini Abraha. Temannya yang bernama Aryad itu, ada temannya Aryad namanya. Dia adalah raja di Yaman pada saat itu. Nah, itu yang dibunuh oleh Abraha. Jadi cemburu, dia ingin diambil kekuasaan daripada Aryad tersebut. Nah, dia baik Aryad maupun Abraha sama-sama bukan orang Yaman, bukan orang Afrika. Kenapa dia bisa berada, keduanya bisa berada di Yaman? Dia keduanya bisa berada di Yaman karena diutus untuk menghancurkan satu kerajaan yang dipimpin oleh seseorang yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Dunnuwas. Dunnuwas rajanya. Ada yang sudah pernah baca Riyadhus Shalihin di sini? Riyadhus Shalihin. Oke. Kalau tidak salah ada juga dimuat di Riyadhus Shalihin itu terkait dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ada bayangan? Tidak ada. Belum didapat itu. Riyadhus Shalihin sampai bab apa sekarang? Mana? Di kelas itu dipelajari atau sama yang non-guru? Kalau yang sama non guru. Jauh itu? Nah, itu yang saya maksud. Berarti dilewati itu kalau tidak salah. Oh, yang jauhnya. Oke. Susah juga ini mengait-ngaitkan begini karena tidak masalah. Di dalam Al-Quran itu ada yang disebut Ashabul Ukhdud. Dalam surah Al-Buruj mengatakan begini, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud qutila ashabul ukhdud. Telah dibunuh orang-orang Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dilontarkan ke parit yang sebelumnya dinyalakan dengan api. Oke, ada bayangan? Ada bayangan? Kita sebab Ukhdud. Apa itu ceritanya? Ringkas saja. Nanti lari ke Abraha itu ceritanya. Jadi mungkin menyambung ini ceritanya. Dilontarkan ke parit. Ada apa? Itu kesimpulan saja kenapa itu anak ada cerita Ashabul Ukhdud itu. Begini ya. Dunnuwas ini adalah raja di Yaman pada saat itu sebelum Aryad dan Abraha. Dunnuwas ini mengaku sebagai Tuhan. Nah, kemudian raja ini mempunyai seorang penyihir. Bagus, mempunyai seorang penyihir. Yang mana penyihir ini sudah tua renta, hampir meninggal. Sudah ada bayangan toh? Okay.
Hah? Ya, kiranya Rohin. Oke, itu. Sudah itu tuh di Riyadhus Shalihin. Nah, oke. Jadi raja ini mempunyai seorang penyihir. Penyihir ini sudah tua. Tidak ada yang akan melanjutkan ilmunya. Kehebatan dia adalah menyihir. Akhirnya dia meminta kepada raja tersebut agar supaya mencarikan seorang anak untuk diberikan ilmu, untuk ditularkan ilmunya kepada dia, untuk diajarkan. Oke. Untuk diajarkan. Singkat cerita, ya, dapat nih seorang anak-anak pergi belajar kepada si penyihir itu. Nah, tua ini mau mati ya, mau nawariskan ilmunya ceritanya supaya ada penggantinya. Nah, akhirnya anak-anak itu belajar di situ, belajar sihir. Tetapi di perjalanan dia menuju kepada si penyihir itu, di perjalanan itu ada seorang rahib, ada seorang pendeta, ada seorang ulama di perjalanan itu. Jadi setiap dia pergi belajar ke sana, dia singgah di situ, mendengarkan, ikut juga jamaahnya, taklimnya. Nah, pada saat itu tiba-tiba dia tertarik. Anak ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh rahib itu, ajarannya, kebenarannya dan lain sebagainya. Tertarik dia. Ya, setelah dia singgah di situ, dia teruskan perjalanan kepada si penyihir. Penyihir itu selalu curiga karena dia selalu terlambat. Akhirnya dipukul, kan begitu ceritanya, dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya mengadu ini anak-anak ini kepada si rahib tersebut. Bagaimana ini? Kalau setiap kak ke sana anak cambuk terus kak. Di satu sisi saya suka ini pelajaran tak, saya suka ini ke ilmu tak. Kata si rahib tersebut begini saja. Kalau terlambat aku ke sana, katakan kepada penyihirmu kalau saya ditahan oleh keluarga saya. Padahal dia terlambat karena dia ya tinggal di rahib, belajar juga di situ, mengaji juga di situ. Kasih tahu penyihir itu saya ditahan oleh keluarga aku. Nah, kalau terlambat kau pulang ke keluargamu, kasih tahu keluargamu bahwa saya ditahan oleh penyihir. Nah, oke, itu terus kegiatan aktivitas sehari-harinya seperti itu terus. Nah, hingga suatu ketika, kenapa? Kenapa kira-kira? Bagus. Suatu ketika dalam rangka dia mau pergi mengaji sama si rahib tersebut, orang-orang ribut di jalanan. Kenapa? Karena ternyata di jalanan itu ada seekor binatang buas yang menghalang jalan tersebut. Jadi orang-orang tidak bisa lewat. Takut karena ada binatang buas pada saat itu. Dalam riwayat lain mengatakan singa, ya. Nah, pada saat itu anak-anak tadi itu karena dia mempunyai dua guru, satu si rahib, satu si penyihir. Ya, siapa ini yang paling benar? Nah, pada saat itu dia mengatakan begini, anak-anak itu mengatakan begini. Sekaranglah saatnya saya ingin membuktikan apakah ilmu si rahib yang paling afdal di sisi Allah ataukah ilmu si penyihir. Dia disitulah dia mau buktikan. Akhirnya dia ambil batu pada saat itu, kemudian dia berkata, apa yang dia katakan? Jika benar si rahib ini yang paling mulia di sisimu ya Allah, maka bunuhlah binatang buas ini dengan batu saya. Akhirnya lempar binatang buas tersebut, kena, ternyata mati. Disitulah dia berkeyakinan bahwa ajaran si rahib lah yang paling kuat. Sampai dia teruskan perjalanan sampai kepada si rahib. Akhirnya si rahib dia ceritakan kisahnya, baru saja membunuh binatang buas tersebut, menyelamatkan orang-orang. Dia katakan kepada rahib ceritanya seperti itu. Si rahib mengatakan, sembunyikan itu ya, jangan cerita sama siapa. Pokoknya kamu saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak perlu ke sana kemari. Nah, panjang itu cerita sebenarnya, termasuk hadis riwayat yang panjang di dalam Riyadhus Shalihin di dalam kitab Muslim adalah salah satunya kisah Ashabul Ukhdud, hadis Isra Mi'raj, kemudian hadis diterimanya tobat 3 orang sahabat yang tertinggal dalam perang. Panjang semua itu riwayat hadisnya. Oke. Nah, jadi aktivitas seperti berjalan seperti biasanya. Si anak ini sudah beranjak dewasa, sudah pemuda ceritanya, sudah jadi anak muda.
Nah, saking hebatnya dia ini, si anak muda ini, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit parah, yang kusta, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain yang dia bisa sembuhkan. Termasuk orang yang tidak bisa speaking, ya bicara. Ya, al-akmah wal abros. Al-akmah wal abros, dia bisa sembuhkan semua. Mudah saja cara dia menyembuhkan, dengan catatan dia harus beriman kepada Allah. Itu saja syaratnya, insya Allah sembuh. Banyak sekali pasiennya, dan banyak yang sudah beriman kepada Allah. Berita adanya orang yang hebat sekali, punya kemahiran dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit itu sampai ke istana raja, yang kebetulan salah satu penasihatnya, kalau saya tidak salah dalam satu riwayat, itu sedang sakit, penasihat raja itu, atau orang-orangnya si raja itu ada yang sakit keras, sudah lama sakit keras. Nah, dia dengar informasi dari masyarakat kalau ternyata ada orang yang hebat sekali dalam menyembuhkan. Nah, akhirnya dipanggillah si pemuda itu untuk menyembuhkan. Azan mi? Belum. Oke. Dipanggillah si pemuda tadi untuk menyembuhkan penyakitnya. Kata si pemuda itu, oke. Akhirnya dia berikan syarat, penyakitmu akan saya sembuhkan dengan catatan kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang sakit parah, orang pasti mau sembuh. Akhirnya si orang tersebut, artinya orang si raja tersebut, ya oke, tidak jadi masalah. Nah, ternyata sembuh betulan. Pergi dia ke istana karena sudah sehat. Kaget Nuas, kaget raja tersebut. Padahal parah sekali sakitmu, kok bisa sembuh? Jadi didugaan raja tersebut mau mati ini orang, tapi ternyata sembuh. Ya, temannya raja tersebut. Akhirnya dia tanya, kenapa bisa? Siapa yang menyembuhkan kamu? Apa dia jawab? Yang menyembuhkan saya adalah Allah. Kaget dia pada saat itu. Memangnya ada Tuhan yang lain selain saya? Itu perkataan dia. Akhirnya diazab dia, disiksa dia, ditindas dia, dan dianiaya dia, sampai kemudian dia mengatakan, siapa yang mengajarkan kamu begini? Akhirnya dia mengatakan, yang mengajarkan saya ini adalah seorang pemuda. Dipanggillah pemuda tersebut. Ternyata pemuda tersebut adalah murid daripada penyihirnya itu, mantan murid daripada penyihirnya. Karena dia mantan murid daripada penyihirnya, tidak diapa-apakan, tidak disiksa dulu, tapi ujungnya disiksa nanti ya. Tidak diapa-apakan. Ditanyai, kenapa bisa seperti ini? Siapa yang ajarkan kau? Akhirnya pemuda tersebut ya kemudian menunjuk sirahib ulama tersebut. Dipanggillah ulama tersebut. Akhirnya disuruh, oke, begini, murtad kembali atau saya potong dua kamu. Karena keimanan sudah bertapa di dalam hatinya, baik si rahib, begitu juga temannya raja itu sendiri, kedua-duanya tidak mau untuk kembali murtad. Tetap dia istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya digergaji dari atas sampai ke bawah. Dibelah menjadi dua. Baik temannya raja itu yang sudah beriman, begitu juga rahib itu, belah juga menjadi dua. Nah, giliran si anak-anak ini, si pemuda ini. Pertama, jadi disuruh pasukannya yang lain, begini saja, ini pemuda ini bawa dia ke atas gunung. Pokoknya kasih dia pilihan di atas gunung itu, entah dia murtad. Kalau dia tidak murtad, maka dia akan dibuang ya ke jurang. Akhirnya pemuda tersebut dibawa ke sana oleh prajurit-prajuritnya raja tersebut, sampai di atas disuruh, bagaimana? Mau murtad enggak? Kembali enggak kepada ajaran yang terdahulu, kepada ajaran penyihir itu? Kata dia, tidak, aku tidak mau. Pada saat itulah kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku mereka sesuai dengan keinginanmu. Maksudnya, tolong aku dari kejahatan mereka. Pada saat itu kemudian Allah goncangkan gunung tersebut, gempa, semuanya jatuh itu, pasukan-pasukan atau prajurit-prajurit daripada raja tersebut mati semua, tidak ada yang hidup. Datang pemuda itu turun gunung ke raja tersebut. Kaget raja tersebut, masih hidup ya? Ya masih hidup lah, kurang lebih seperti itu. Tapi pemuda itu berani. Sepatutnya kalau kalian bagaimana? Kabur itu, kabur lari, cari menyelamatkan diri. Tapi dia kan tidak, justru dia maju lagi kepada raja tersebut. Kata raja tersebut, oke, kalau begitu
bawa dia ke laut, tenggelamkan dia di laut. Akhirnya dibawa lagi ke laut anak muda tersebut oleh pasukan raja tersebut. Sampai di laut, itu lagi doanya pemuda tersebut, ya Allah selamatkan saya daripada orang-orang yang zalim ini. Akhirnya Allah datangkan badai. Pada saat itu tenggelam perahunya, semua prajurit raja tersebut mati kecuali pemuda tersebut selamat. Pergi dia lagi ke raja tersebut. Pergi lagi dia, kaget lagi raja tersebut. Kata anak pemuda tersebut begini, kalau kamu betul-betul mau membunuh saya, gampang ji, kata dia, gampang ji. Raja itu kan karena emosinya sudah tinggi, dia pokoknya harus mati. Ini akhirnya dia, oke, apa itu? Bagaimana caranya? Begini saja, kata pemuda tersebut, kumpulkan semua masyarakatmu pada suatu tempat, kemudian salib saya di situ, kemudian ambil satu busur saya, kemudian panah tepat pada pelipis saya, dan ucapkan pada saat itu Bismillah Rabbil Gulam. Nah itu katanya, Bismillah Rabbil Gulam. Kata raja tersebut, oke. Akhirnya dikumpulkan semua masyarakatnya pada saat itu. Kemudian disaliblah pemuda tersebut. Kemudian raja tersebut mengambil busurnya, anak panahnya, kemudian dia lontarkan seraya mengucapkan Bismillah Rabbil Gulam. Pas kena pelipis anak muda tersebut, mati juga nih pada saat itu. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata semua orang yang dikumpulkan tersebut beriman semua terhadap Tuhannya. Anak muda tersebut beriman kepada Allah karena dia sudah tahu kehebatan daripada anak muda tersebut, kebenaran ajaran anak muda tersebut. Oh, tiba-tiba semuanya beriman. Tambah marah raja tersebut. Niatnya tadi membunuh anak muda tersebut agar supaya tidak ada lagi yang mengganggu masyarakatnya untuk beriman kepada Allah. Ternyata justru politik anak muda tersebut luar biasa sekali. Akhirnya beriman semua. Nah, murkalah raja tersebut. Oke, nah masuk lagi kita pada istilah Ukhdud itu. Akhirnya digalilah parit di sekitar tempat itu. Kemudian dinyalakanlah api. Semua masyarakatnya yang beriman dibuang ke dalam parit tersebut dalam keadaan menyala itu api. Dikumpul dibuang satu-satu. Satu-satu mati. Sampailah pada satu orang perempuan yang mempunyai bayi, bayi. Jadi perempuan tersebut giliran dia masuk ke dalam parit, tapi takut ya. Dia tidak takut sebenarnya, keimanannya perempuan itu sudah kuat, tidak takut. Tapi yang dia sayangi anak kecilnya nih yang masih bayi. Masa saya mau masuk juga ke dalam api tersebut, mau saya buang anak tersebut, anak saya. Nah, karena dia kayak ragu seperti itu, tiba-tiba Allah memperlihatkan kudrahnya, kuasanya. Anak bayi tersebut tiba-tiba berkata, Ya umma isbiri fa innaki alal haqqi. Wahai bundaku sayang, bersabarlah karena engkau berada dalam kebenaran. Buang saja dirimu ke bawah, buang ke bawah. Meninggal sama anaknya. Nah, itu ceritanya ashabul Ukhdud. Nyambungnya kemana dengan cerita Abraha ini? Begini, ternyata dari semua masyarakatnya yang beriman itu, yang mau dibuang ke parit itu, ada yang meloloskan diri, kaburi. Karena masa mati gini dibuang ke dalam parit, akhirnya melarikan diri. Lari kemana? Larilah dia ke negeri Romawi, negeri Rum. Ada beberapa orang yang lari minta pertolongan, atau bahasa kita di sini disebut dengan suaka politik, perlindungan ke negara lain. Minta ke sana perlindungan. Kayaknya azan deh. Iya. Jadi nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang terkait tentang itu. Yang jelasnya waktu kita sekarang sudah habis. Nah, itu sejarah ringkas tentang nyambungnya kisah kita nanti itu akan nyambung pada cerita tentang peristiwa penyerangan Ka'bah tersebut. Oke, baca doa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Mustafa